Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan belajar pada pagi ini masih tetap menyambung mengenai hidup yang berarti. Saya percaya untuk merenungkan hidup yang berarti ini penting sekali buat kita. Dan pada waktu saya merenungkan buat pagi ini saudara-saudara, saya diingatkan oleh Tuhan untuk berbicara kepada saudara semua bahwa kehidupan kita akan berarti kalau kita mempunyai kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan. Hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak yang Tuhan lakukan buat kita, yang seharusnya kalau kita sadari, kita akan mensyukuri Tuhan terus-menerus. Mungkin saudara akan berkata, saya bersyukur kepada Tuhan setiap pagi, saya bangun tidur, saya bilang terima kasih Tuhan, saya sudah tidur dengan nyenyak. Malam mau tidur, kita berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah kasih keselamatan pada saya, perlindungan kepada saya. Saudara, betul, saya percaya saudara berkata pada Tuhan terima kasih, terima kasih. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sebagai sesuatu yang benar-benar kita persembahkan dari hati kita, atau hanya suatu kebiasaan? Karena kita terlalu biasa berdoa pagi bersyukur, malam bersyukur, sebab itu kita mempunyai habit yang seperti itu. Kalau kita renungkan saudara, setiap hari Tuhan melakukan begitu banyak hal buat kita. Kalau kita baru bangun pagi-pagi, saudara, kita bisa bernafas, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa menghirup udara dengan rasa lapang, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita membuka jendela kamar kita, kita melihat udara yang terang, benderang, kita lihat itu adalah anugerah Tuhan, sehingga kita bisa menikmati weather yang cerah. Kemudian kalau kita melihat pohon-pohon di sekeliling kita yang begitu subur dan hijau dan indah, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa mempunyai pekerjaan yang memberikan kepada kita income sehingga kita bisa hidup berkecukupan, itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, kalau kita bisa mempunyai teman banyak dan kita bisa bergaul dengan mereka, itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, dari setiap menit, setiap detik di dalam hidup kita penuh dengan anugerah Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari itu atau kita hanya menganggap ya semuanya terjadi, itu terjadi pada semua orang, itu memang itu adalah hal yang normal. Ya, kalau kita merasa bahwa itu adalah hal yang normal, maka kita tidak akan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini mari kita akan membaca satu bacaan mengenai ucapan syukur. Saudara punya Bible di situ, saudara buka Lukas pasal yang ke-17. Kita akan baca dari ayat yang ke-11. Sini dikatakan, dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, perjalanan Yesus maksudnya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Di dalam bahasa Inggrisnya, and he said to him, arise, go your way, your faith has made you whole. Your faith has made you well. Nah, saudara,
Mari kita lihat ini. Jadi kita melihat bahwa ada 10 orang kusta datang kepada Yesus, mereka minta disembuhkan. Apa kata Yesus? Yesus bilang, pergilah kepada imam. Nah, itulah tradisi pada zaman itu. Jikalau seseorang sembuh dari kusta, itu harus pergi kepada imam untuk menunjukkan. Dan imam harus membuktikan bahwa dia sembuh. Nah, tetapi pada waktu Yesus berkata, pergilah kepada imam, mereka belum sembuh, saudara. Tapi mereka semua 10-10-nya menurut. Mereka berjalan menuju kepada imam. Dari sini menunjukkan bahwa 10 orang itu beriman kepada Yesus. Percaya bahwa kalau dia disuruh berjalan ke imam berarti mereka sudah disembuhkan. Tapi padahal mereka belum sembuh. Nah, mereka berjalan menuju ke imam. Itu menunjukkan bahwa mereka beriman kepada perkataan Yesus. Nah, pada waktu mereka berjalan di tengah jalan, tiba-tiba mereka melihat bahwa semua badannya, kustanya hilang. Nah, saudara lihat di sini. Semua beriman kan? Semua beriman. Tapi dari 10 orang itu, yang 9 terus berjalan. Sambil bersukacita mereka berjalan menuju imam. Tetapi ada 1 orang, yaitu orang Samaria. Dia melihat badannya sembuh, kustanya hilang. Dia berbalik kepada Yesus. Dia lari dan tersungkur di hadapan Yesus. Dan dia bersyukur kepada Yesus bahwa dia telah disembuhkan. Dan kemudian dikatakan di sini, dikatakan, arise, go your way, kata Yesus. Your faith has made you whole. Nah, saudara sekarang lihat, bukankah yang disembuhkan 10? Yes, 10. Tetapi mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa your faith has made you whole, has made you well? Saudara, di dalam hal ini, bahasa Indonesia dikatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Menyelamatkan di sini adalah perkataan soso. Soso itu wholeness. Jadi, kalau kita melihat, saya melihat bahwa 10 orang itu pada waktu berjalan menuju ke imam, 10-10-nya ditahirkan, sembuh, kustanya hilang, ya kan? Nah, sekarang kita melihat, saudara, pada waktu mereka kustanya hilang, saudara tahu orang kusta itu banyak kali sudah tidak mempunyai jari karena jarinya semua lepas. Mungkin ada yang tidak punya telinga, mungkin ada yang hidungnya sudah lepas. Nah, pada saat mereka disembuhkan, kustanya hilang semua. Tetapi orang yang jarinya sudah tidak ada, masih tidak ada, cuma kustanya hilang. Orang yang telinganya sudah putus, juga masih tidak punya telinga, tapi kustanya hilang. Tetapi pada waktu 1 orang ini kembali kepada Yesus dan tersungkur dan bersyukur kepada Yesus, Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan kamu. Imanmu telah make you whole. Apa maksudnya, saudara? Saya percaya bahwa orang yang satu ini bukan hanya hilang kustanya, tetapi kondisi keadaan tubuhnya yang mungkin jarinya sudah hilang, kembali lagi jari itu menjadi utuh. Kalau telinganya sudah hilang, telinga itu kembali timbul menjadi telinga yang utuh lagi. Jadi Tuhan berkata, imanmu telah membuat kamu menjadi whole. Berbeda dengan yang 9 lain. 9 sembuh, tahir, tetapi mereka masih ada di dalam keadaan yang cacat. Tetapi orang ini, begitu dia disembuhkan, saudara, dia mengalami keutuhan seluruhnya. Nah, saudara lihat di sini. Pada waktu saya membaca firman ini, saya melihat, saya mendapat sesuatu dari Tuhan bahwa ucapan syukur seseorang yang keluar dari dasar hati, bukan hanya sekedar ucapan mulut kita, tetapi yang sungguh-sungguh keluar dari dasar hati. Saya percaya orang ini, saudara, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Karena dia berbalik dari perjalanannya kepada imam, dan kemudian dia berlari sampai tersungkur di bawah kaki Yesus untuk bersyukur. Itu adalah ucapan syukur yang keluar dari dasar hatinya. Dan saya percaya ucapan syukur kita yang keluar dari dasar hati kita itu unlocking the blessing of God lebih banyak lagi, lebih besar lagi kepada hidup kita. Sebab itu, saudara, kalau kita mau mengalami segala yang Tuhan sediakan buat kita, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan hanya dengan mulut kita, tetapi bersyukurlah dengan segenap hati kita.
Karena setiap kali kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita, kita menghargai Tuhan dan ada kuasa di situ. Saya percaya ucapan syukur kita unlock, membuat sesuatu dimensi yang tadinya tertutup menjadi terbuka, dan blessing Tuhan diturunkan kepada kita. Dan biarlah kita juga menjadi orang yang seperti ini, saudara. Menjadi seorang yang seperti ini, yang mau recognize kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, dan mengadakan waktu untuk bersyukur dan menghargai Tuhan. Sampai di sini dulu, saudara. Kalau saudara mau membaca ayatnya lagi tuh, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dan kita lihat bahwa ayat emas yang kita mau renungkan adalah ayat yang ke-19, di mana Tuhan berkata, "Rise, go your way, your faith has made you whole." Sampai di sini dulu, kita ketemu besok pagi.